Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada video kali ini, mari kita secara bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat bertumbuh, berbuah, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Nah, baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada renungan kali ini, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu Matius, Kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Ya, jadi di sini saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita bersama, yaitu dengan perikop garam dunia dan terang dunia. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Biarlah kita dapat lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan di setiap harinya. Nah, di sini saya akan memberikan tema kecil untuk kita renungi bersama, yaitu menjadi terang dunia dengan menghidupi firman Tuhan dalam pendidikan agama Kristen. Dalam kitab Matius pasal 5 ayat ke-14 sampai yang ke-16 yang baru saja kita baca secara bersama, yaitu di sini Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang percaya adalah terang dunia. Nah, terang ini memiliki fungsi untuk menerangi tempat yang gelap. Artinya kehidupan kita sebagai orang Kristen seharusnya memberikan dampak positif, memberikan pengaruh yang baik bagi lingkungan di mana kita berada. Kan kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan tanggung jawab menjadi terang. Bukan hanya melalui perkataan saja, tetapi melalui tindakan nyata kita di setiap harinya. Dalam pendidikan agama Kristen, firman Tuhan bukan hanya sekedar materi pelajaran yang dihafal atau materi wajib yang diajarkan di sekolah, tetapi menjadi dasar dalam membentuk karakter. Nah, di sini karakter dari seorang murid yang beragama Kristen. Adapun tujuan dari pendidikan agama Kristen ini adalah membantu setiap murid untuk mengenal Kristus, bertumbuh dalam iman dan kepercayaan mereka, dan menerapkan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi hal apa yang kita dapat renungkan bersama di hari ini, yaitu implikasi dari firman Tuhan ini terhadap pembelajaran agama Kristen di lingkungan sekolah. Yang pertama, yaitu kita sebagai calon guru agama Kristen menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan, sehingga
setiap murid dapat melihat contoh nyata kehidupan kekristenan melalui sifat, melalui perkataan, tindak tutur kita sebagai seorang guru di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu murid di sini didorong untuk hidup jujur, disiplin, saling menghormati serta mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Karena kita adalah terang, jadi kita akan menyinari kegelapan. Yang ketiga yaitu pembelajaran PAK tidak hanya berfokus pada pengetahuan Alkitab saja, tetapi sebagai guru agama Kristen, kita juga perlu membentuk karakter Kristus di dalam kehidupan murid kita. Kita mengajarkan mereka untuk saling mengasihi satu sama yang lain tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membedakan agama, tidak boleh membuli teman, tidak boleh berkata jahat, berkata kasar di lingkungan sekolah. Jadi mereka memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Memang tidak mudah untuk dilakukan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tetapi melalui renungan ini kita diajarkan bahwa kita harus memiliki kasih seperti Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru, kita perlu mengajarkan hal-hal yang baik kepada murid kita di sekolah. Nah, di sini apa yang perlu kita lakukan? Sebagai seorang guru, kita perlu menjadikan sekolah itu sebagai tempat untuk menumbuhkan nilai kasih, nilai pengampunan, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama. Orang guru ini bukan hanya berhasil mendidik murid secara nilai akademik saja, tetapi di sini kita sebagai guru pendidikan agama Kristen juga wajib untuk mengajarkan tentang kasih Kristus dalam kehidupan murid kita, mengajarkan mereka untuk terus memiliki karakter yang mengasihi satu sama lain, selalu berbuat baik dengan sesama mereka, tidak membuli, tidak berbohong, tidak menyontek, tidak melakukan hal-hal yang jahat kepada teman mereka, dan itu harus terlihat dan tampak dalam kehidupan mereka di setiap harinya, sehingga teman-teman mereka akan semakin dapat mengenal kasih Kristus lewat karakter dari murid yang kita ajarkan di sekolah, sehingga mereka tidak sama seperti anak-anak yang lainnya. Mereka tumbuh dengan kasih yang berasal dari Kristus yang sudah kita ajarkan kepada mereka di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita juga diajarkan untuk membimbing setiap murid kita agar mampu menghidupi firman Tuhan, baik itu bukan hanya di lingkungan sekolah mereka saja, tetapi juga dalam lingkungan keluarga, gereja, bahkan juga masyarakat. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa setiap orang percaya yang dipanggil menjadi terang dunia, kiranya kita mampu menjadi pribadi yang memancarkan kasih Kristus melalui sikap, perkataan, dan tindakan kita. Dengan demikian, pendidikan agama Kristen ini benar-benar menjadi sarana pembentukan karakter yang dapat memuliakan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Mari kita belajar akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah melalui renungan singkat pada hari ini kita diberkati. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita melalui firman-Nya. Shalom. Mari kita akhiri dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami datang kembali menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai memberkati kami lewat firman Tuhan yang baru saja kami baca, bahkan kami renungkan. Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami, menguatkan kami sebagai
guru pendidikan agama Kristen. Biarlah kami dapat menerapkan kasih Kristus di dalam kehidupan kami, terutama saat kami mengajar dan mendidik anak murid kami di sekolah Bapa. Mampukan dan kuatkan kami Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, baiklah demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita akhiri shalom. Kita akhiri video pada kali ini, shalom.